البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا Mujahid. Pembahasan kemarin tentang apa? Nah, siapa itu yang merobek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabik-cabik, memporak-porandakan kekuasaannya. Siapa itu? Kisra, penguasa mana? Persia. Baik. Injelis. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-556. Man huwa as-sahabiyyul ladzi kana ya'malu fil baz wa ahda lin nabiy sallallahu alaihi wasallam khamisatan. Siapa itu sahabat yang dia bekerja membuat kain, yaitu tenunan kain, dan menghadiahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khamisah. Yang dimaksud dengan khamisah, ikhwani fillah, yaitu kisaun murabba' min suf atau ghairi bihi khututun aw nuqush, yaitu suatu kain segi empat yang terbuat dari bulu domba atau yang lainnya. Pokoknya kainnya berbentuk segi empat, tapi padanya ada garis-garis atau ada motif. Itu namanya khamisah. Nah, siapa sahabat yang bekerja membuat kain kemudian menghadiahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kain yang sifatnya ini, yang dinamakan dengan khamisah, segi empat, kemudian ada motifnya. Wal jawab huwa Abu Jahm. Beliau adalah Abu Jahm. Namanya Ubaidullah Ibnu Hudzaifah Al-Qurashi Al-Adawi, seorang sahabat yang masyhur. Abu Jahm Ubaidullah Ibnu Hudzaifah Al-Qurashi Al-Adawi. Limadza radda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khamisah? Pertanyaan berikutnya, terus kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan khamisah tersebut? Sudah diterima hadiah tersebut, akhwani fillah. Karena memang sunnah ketika seorang diberi hadiah, akhwani fillah, adalah untuk menerima. Nah, wala taruddu hadiah, jangan kalian menolak hadiah. Makanya makna radda di sini, limadza radda Nabi, maksudnya mengembalikan. Karena beliau sudah menerimanya, kemudian mengembalikannya kepada Abu Jahm. Nah, sebabnya kenapa? Taib. Wal jawab li'anna fiha a'laman ay khututan syaghalathu fis shalah. Dikarenakan padanya ada a'lam, yaitu ada motif-motif, atau nah maknanya adalah khutut, yaitu ada garis-garis, ya, ada motifnya, tidak apa? Tidak polos. Syaghalathu fis shalah, yang menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Qala wa kaifa tayyaban Nabi sallallahu alaihi wasallam khatira Abi Jahbin?
kaifa tayyaban Nabi sallallahu alaihi wasallam khatira Abi Jahmin. Terus bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga perasaan Abu Jahm, yaitu agar perasaannya tetap baik, tidak jengkel, tidak kecewa, tidak marah. Kenapa aku diberi hadiah, aku berikan hadiah kok dikembalikan? Karena memang yang seperti ini, akhwani fillah, tentunya merupakan hal yang harus diperhatikan. Seseorang memberikan hadiah sebagai bentuk pemuliaan, makanya sunnahnya tidak boleh ditolak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini melihat ada darar pada beliau, ada kemandaratan, yaitu menyibukkan di dalam salat beliau. Akhirnya beliau kembalikan. Cuman Nabi tidak ingin menyakiti perasaan Abu Jahm yang telah memberikan hadiah tersebut sebagai bentuk pemuliaan. Orang yang memuliakan ya pantas dijaga perasaannya, sekecil apapun itu hadiah. Makanya Nabi bagaimana caranya? Tayyaba khatira Abi Jahmin bi an akhadha bi anjib bi ambijaniyih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusahakan untuk memperbagus perasaan Abu Jahm sehingga tidak jengkel, tidak kesal, tidak kecewa atau tidak sedih, dengan mengambil ambijaniyah beliau. Ambijani ikhwanifillah yaitu apa? Kisaun la a'lama lahu, yaitu suatu kain yang tidak ada motifnya, kain polos. Badal al-khamisah, sebagai pengganti dari khamisah, kisaun alladzi lahu a'lam, yaitu kain yang ada motifnya tadi. Allati syaghalathu, yang telah menyibukkan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Apa dalilnya tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Wa dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kali salat pada kain yang memiliki motif. Dan tidak boleh kita membawa ikhwanifillah a'lam pada gambar-gambar makhluk bernyawa, sebagaimana ini menjadi alasan sebagian orang-orang ikhwanifillah yang mengikuti hawa nafsunya untuk menjadikan selemah apapun pendalilan demi apa? Demi menguatkan hawa nafsu yang ada. Khamisah laha a'lam, yaitu dimaknakan berarti apa? Kain yang ada gambarnya. Berarti boleh memakai kain yang bergambar makhluk bernyawa. Ini pendalilan yang batil dan sangat lemah. Kenapa? Karena tidak dikenal pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat akhwanifillah penggunaan yang seperti ini. Jadi khamisah adalah apa? Kain yang bermotif, ya motifnya garis-garis, bukan gambar makhluk bernyawa. Fanadhara ila a'lamiha nadrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada motif tersebut dengan apa? Satu penglihatan, yaitu dia apa? Terpecah perhatiannya dengan memperhatikan motif yang ada. Karena sesuatu yang baru ikhwanifillah, bagaimanapun juga mata akan terdorong untuk melihatnya. Falamma sarafa, maka tatkala beliau selesai dari salatnya, qal idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahmin fa innaha alhadni anifan an salati, rawahul Bukhari wa Muslim. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pergilah kalian dengan membawa khamisahku ini, menunjukkan bahwasanya khamisah itu sudah beliau terima, hadiah itu sudah beliau terima dan menjadi milik beliau.
makanya dinisbahkan kepada dirinya bi khamisati. Ya, pergilah kalian membawa khamisahku ini kepada Abu Jahm, dan bawakanlah untukku ambijaniyah Abi Jahmin sebagai gantinya, agar apa? Agar Abu Jahm tidak kecewa. Alasannya kenapa? Sebab sungguhnya khamisah tersebut telah melalaikanku baru saja dari salatku. Padahal cuma nazrah, satu kali melihat, ya. Tapi demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, seorang yang senantiasa menjaga kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan sangat tanggap ketika ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuan, maka segera beliau menghilangkannya. Tayyib, akhirnya beliau menukar dengan kain yang polos, yang tidak bermotif. Nah, syahid dari hadis ini penetapan bahwasanya Abu Jahm adalah sahabat yang menghadiahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khamisah tersebut, sebagaimana datang dalam riwayat di luar sahihain secara tegas. Adapun dalam riwayat ini tidak tegas bahwasanya Abu Jahm yang menghadiahi. Naam. Kemudian selain itu pada hadis ini khonifillah terdapat fawaid yang banyak, diantaranya tentang disyariatkannya saling hadiah menghadiahi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tahadu tahabu. Naam, saling memberikan hadiahlah kalian sehingga akan tumbuh saling cinta mencintai. Nah, kalau seseorang yang terkadang tidak suka atau membenci ketika diberikan hadiah secara intens, terus berusaha untuk mengambil hatinya, bisa untuk berubah yang tadinya membenci menjadi menjadi mencintai. Apalagi yang mereka sudah Allah Subhanahu wa taala ikat dengan ukhuwah, dengan persaudaraan, dengan saling cinta mencintai dan menyayangi, maka akan semakin kuat dengan saling memberikan hadiah. Dan hadiah akhwanifillah berbeda dengan sedekah maupun hibah. Jadi siapa? Karena hadiah niatannya adalah ikram, niatannya adalah pemuliaan terhadap orang yang diberi, sebagai bentuk pemuliaan. Nah, sedangkan sedekah niatannya adalah semata-mata ingin pahala dari Allah. Tidak ada niatan pemuliaan kepada yang diberi, tidak. Nah, kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwasanya dalam hadiah ketika seorang diberi hendaknya menerima, hendaknya diterima hadiah tersebut. Dan ketika seorang menolak akhwanifillah, maka berusaha untuk menjaga perasaan orang yang berniat memberikan hadiah. Faedah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk kita menempuh sebisa mungkin hal-hal yang bisa mendatangkan kekhusyuan dan menghilangkan sebisa mungkin perkara-perkara yang mengalihkan kekhusyuan kita. Dan ini hal yang sangat penting. Perkara-perkara yang bisa membuat kita lupa atau lalai dari khusyuk, hendaknya kita jauhkan. Karena memang khusyuk merupakan ruh dari salat kita. Naam, ruh dari salat kita yang banyak kita rasakan, kita melakukan gerakan-gerakan tapi kosong dari ruh. Nasallallahu al-afiyah.
Oleh karena itulah para ulama rahimahumullah taala membimbingkan untuk menjauhkan masjid-masjid kaum muslimin dari apa? Dari motif-motif. Baik motif pada karpetnya, motif-motif atau ukiran-ukiran pada tembok-temboknya. Kenapa? Karena itu akan melalaikan, akan membuat seseorang teralihkan konsentrasinya, dan ini mujarab. Apalagi seorang baru masuk di suatu masjid yang belum pernah dimasuki. Perasaannya akan apa? Matanya akan jelalatan kemana-mana. Taib ke kanan ke kiri. Taib melihat hal-hal yang baru dilihat. Mata khonifillah ya, ketika melihat, memandang sesuatu, kemudian mengirim sinyal ke hati untuk berpikir. Oleh karena itulah Nabi SAW menegaskan, ma umirtu bitasyyidil masajid. Aku tidaklah diperintahkan untuk menghias-hias masjid dengan ukiran-ukiran, dengan apa? Kaligrafi-kaligrafi. Ini semua merupakan hal yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ornamen-ornamen yang ada pada masjid-masjid, kebanyakan kaum muslimin akhwanifillah, ini apa? Menyelisihi sunnah. Tayyib, barakallahu fiikum, nas'alullah al-afiyata wassalamah.